Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja dan puji hanya milik Allah yang dengan Rahman dan Rahimnya kalau hari ini kita masih bisa menggerakkan tubuh kita, masih bisa melakukan beragam aktivitas kehidupan kita, tandanya kita masih hidup. Tanamkan di dalam pikiran dan hati kita, sesungguhnya hidup itu bukan milik kita, tapi hidup itu adalah milik Allah Al-Muhyi, milik Allah Al-Hayyu. Karena dialah Allah yang maha memberikan kehidupan, dialah Allah yang mengatur kehidupan, dan dialah yang memberikan kehidupan kepada kita. Segala puji bagi Allah yang dengan Rahman dan Rahimnya kalau hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini. Sungguh kumpulnya kita pun bukan karena apapun, bukan karena siapapun, tapi kumpulnya kita karena atas izin Allah Al-Jami yang maha menghimpun. Maka kalau ditanya mana milik kita, apa milik kita, jawabannya kita tidak punya apa-apa. Setuju gak? Iya. Kita ini gak punya apa-apa. Kita ini hanya sekedar ngaku-ngaku. Bahkan tubuh yang kita bawa kemana-mana ini sesungguhnya bukan milik kita, tapi milik Allah yang pada saatnya tiba terserah pemiliknya mau diambil kapan. Kita ini gak tahu kapan diambilnya. Sebab itulah kita harus waspada setiap saat. Sebagaimana dalilnya Bang Nabi, waspadalah, waspadalah. Karena kejahatan bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Itu dalilnya Bang Nabi kan. Itu dulu ada di RCTI ya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang kenal Allah, bagi orang-orang yang tahu Allah, dia nggak akan pernah mengaku-ngaku karena semuanya titipan Allah. Pada saatnya tiba, tubuh ini pun akan bersatu. Diambilnya awalnya dari tanah, akan dikembalikan ke tanah. Ruh milik Allah yang kelak akan kembali menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan setelah sekian lama bersemayam di dalam jasad. Bagi orang-orang yang kenal Allah, karena dia semuanya Allah yang menggerakkan, karena dia Allah yang memberikan kehidupan, maka ketika masalah menghampiri besar sekalipun, dia akan berkata sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, la haufun alaihim walahum yahzanun. Dia nggak akan pernah khawatir dengan kehidupan. Kenapa? Bagi orang-orang yang nggak beriman, datangnya Ramadan bukan rahmat, bukan berkah, bukan magfirah, tapi bulan stres. Kenapa stres? Sembako naik. Betul gak? Itu bagi orang-orang yang gak beriman. Makanya tidak heran masjid dia gak datang, apalagi puasa, ya kan? Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita dikasih hidup, bukan hanya sekedar hidup, tapi hidupnya dijadikan sebagai sarana sebagaimana yang Allah mau. Wa ma khalaqtul jinna wal insa ilal liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah ini jangan dipisah-pisah, karena memang sebetulnya para ahli fuqaha itu membagi ada yang namanya mahdoh dan ghair mahdoh, tujuannya supaya memudahkan. Tapi sesungguhnya yang namanya ibadah itu satu kesatuan. Segala gerak langkah kehidupan kita yang kita serahkan karena Allah itu jadi ibadah, termasuk tidur kita. Ya kan, tidur kita. Bahkan Imam Ghazali itu sempat bilang dalam salah satu kitabnya, pada suatu masa Pak, ketika kemaksiatan merajalela, maka ibadah yang paling sangat afdol adalah tidur, Pak. Kenapa? Karena tidur Pak nggak ngelihat apa-apa. Orang tidur itu objektif. Orang tidur itu orang jahat yang paling jahat sekalipun nggak bisa melakukan kejahatan. Orang yang paling sangat bengis sekalipun Pak, itu dibawain golok nggak akan ngelawan kalau lagi tidur. Betul nggak? Oh iya. Cuman karena sekarang kemaksiatan belum terlalu Pak, maka
melek itu jauh lebih bagus ya. Udah keluar. Alhamdulillah udah keluar ya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Ya. Karena kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang beragama, bukan saja agama yang ada dalam diri kita, tapi agamanya agama yang paling sempurna, yaitu agama Islam. Dan itu harus ditanamkan dalam pikiran dan hati kita, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling baik dan tidak ada agama. Itu harus tanamkan dalam jiwa dan pikiran kita. Tidak ada agama, hanya Islam satu-satunya. Ini bukan intoleran, tapi adalah sebuah pengkondisian di dalam diri kita bahwa kita yang beragama Islam, bahwa agama Islam adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita menyatakan, oh agama lain kan dilindungi oleh undang, itu dalam perspektif, dalam pandangan kenegaraan. Tapi kalau kita secara personal, Pak, agama yang paling benar itu adalah Islam. Yang saya salah, itu bukan intoleran, itu harus ditanamkan. Kalau nanti nggak kayak begitu, dianggap agama semua sama, bahaya gak? Bahaya. Nanti agama semua sama, nggak ada agama sama. Kalau begitu ngapain diturunin Islam? Itu konsekuensi logis yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Karena Al-Quran harus kita yakini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud rasa syukur kita, syukur itu satu akar kata dengan syukron, Pak. Bahasa Arab itu begitu. Satu kata bisa beberapa makna, beberapa arti. Kalau kita membacanya benar, membacanya salah, jadi salah juga artinya. Dan syukron itu adalah ungkapan terima kasih kepada seseorang yang paling baik. Syukur itu kepada Allah, terima kasihnya. Syukron kepada makhluk. Saya mau tanya sama jamaah, syukron yang pertama yang harus kita lakukan, kira-kira kepada siapa? Karena kepada Allah syukur namanya. Kalau syukron kepada siapa? Iya, manusia siapa yang paling baik menurut Bapak Ibu? Orang tua. Kenapa orang tua? Kenapa melahirkan dianggap baik? Dari mana Bapak dapat informasi? Nah, ayo, dari mana? Kita harus berbakti kepada orang tua, itu dianggap baik. Dari mana informasi itu? Dari guru kan? Guru dari mana? Gurunya dari mana lagi? Gurunya dari mana lagi? Dari Allah. Emang pernah ketemu sama Allah itu? Ya, dengan siapa dong kalau gitu? Rasulullah. Makanya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu bukan pemerintah. Itu tolong, itu harus digarisbawahi. Ulil amri itu para ahli tafsir sepakat itu adalah para ulama yang sekarang dicoba pelintirkan kepada pemerintah, Pak. Ulil amri itu bukan pemerintah. Yang mengatur segala aturan, ulil amri itu kan gitu. Yang mengatur segala aturan, itu ulil amri namanya. Yang ngatur itu supaya baik dan benar siapa? Ya ulama. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau abai sama ulama, Pak, bahaya, udah hancur dunia. Kenapa ulama harus kita ikuti? Karena ulama ini adalah warisnya para nabi. Nah, sebab itulah ini ulama harus kita hormati, bukan karena fisiknya, tapi karena ilmunya. Cuman kan fisik dengan ilmu melekat gak dalam tubuhnya? Cium tangan itu bukan cium tangannya, Pak, tapi karena ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, kira-kira cium tangan nggak? Nah. Ilmu itu dari mana hakikatnya? Dari Allah. Maka dia nih, kalau orang cium tangan sama guru, hakikatnya menghormati al-alim. Siapa itu? Yang maha memiliki ilmu. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus berterima kasih kepada Rasulullah karena perantaraan Rasulullah minad dzulumati ila nur. Yang tadinya gelap menjadi bercahaya, yang tadinya bodoh jadi pintar, cerdas. Dan karenanya Rasulullah adalah sang revolusioner ulum, sang maha memberikan perubahan. Makanya judulnya Ramadan dan Perubahan. Oh, gitu kan. Yang kemarin Pak ditolak oleh Indonesia, ya kan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ungkapan terima kasihnya pun Allah sudah ngasih tuntunan kepada Rasulullah itu. Gimana caranya?
Al-Quran menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat, dan juga orang-orang yang beriman berselawat kepada Nabi. Sebab itulah salawat bukan hanya sekedar doa. Karena ada orang yang beranggapan dengan logikanya, Nabi lu, itu kata agama lain, Nabi lu itu gak akan selamat kalau gak didoain sama umatnya. Buktinya apa? Disuruh salawat itu. Salawat itu bukan doa, bos, tapi ungkapan rasa terima kasih sebagai rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah, sebagai rasa rindu kita kepada Rasulullah. Maka lihat, kalau kita dikasih sesuatu orang yang baik itu, ungkapannya terima kasih ya Pak Haji, makasih ya, kemudian dipakai itu kalau dikasih baju, ya senang. Rasulullah pun sama. Ketika Rasulullah ngajarin tentang yang namanya kebaikan, ajaran itu dipakai sambil kita pun mengungkapin terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak usah nungguin hari Jumat itu. Siapa yang mengucapkan sholawat, itu tandanya dia cinta dengan Rasulullah, dan Rasulullah akan membalas cintanya. Makanya nih, sholawat ini sebagai ungkapan terima kasih kepada Rasulullah. Dan orang yang terus bersolawat, dia kelak akan bersama-sama dengan Rasulullah masuk ke dalam surganya. Dan surganya Rasulullah bukan surga kaleng-kaleng, surganya pasti VIP. Nggak mungkin surganya surga biasa. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita nih berterima kasih kepada Rasulullah, kita pun harus berterima kasih kepada para pewaris Rasul. Siapa dia? Ulama. Belum lama ini di bulan Ramadan ada seorang habaib yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu kebaikan, dipanggil oleh Allah. Namanya Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, ya, dipanggil oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan beliau ditempatkan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan keluarganya yang masih hidup pada tempat yang terbaik, dimudahkan rezekinya, diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para asatid yang lain yang wafat, yang masih hidup, Allah kasih kebahagiaan dunia, dikasih kemudahan segala kebaikannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bahkan bukan saja Rasulullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan garansi bahwa ulama ini adalah pewarisnya beliau. Allah pun menyampaikan garansinya. Apa yang disampaikan oleh Allah? Inna yahsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang paling takut dengan Allah adalah ulama. Maksudnya takut itu apa? Takut berbuat maksiat. Makanya kita kalau ada ulama, Pak, kalau pengen berkah hidupnya, maka hormati ulama. Ya, tentu ulamanya pun nggak mentang-mentang dihormatin, semuanya serba diminta. Ente cincinnya cakep nih, boleh nih. Nggak begitu juga tuh ulama. Ya kan? Ente sorbannya cakep tuh, ya nggak begitu juga. Itu namanya celamitan namanya kan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini eranya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Luar biasa pokoknya ilmu, Pak. Dulu orang dengerin ceramah harus langsung ketemu gurunya, Pak, bertatapan. Sekarang itu gurunya ada di Mekah, kita bisa ngaji tetap pakai apa? Teknologi, namanya live streaming. Tapi kenapa di era seperti saat ini, walaupun ilmu begitu maju, tapi kayaknya, Pak, penghargaan terhadap guru agak minim. Kenapa tuh? Kenapa? Itulah nilai keberkahan yang dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena saat ini, Pak, guru itu dianggap sebagai profesi seperti yang lainnya, bekerja. Padahal guru itu beda. Ya kan, beda. Nah, sebab itulah kita hormati juga guru-guru yang hadir di sini. Mudah-mudahan di sini ada Ustadz Agam, ya, ada Ustadz Nalim, ya, Ustadz Haji Nalim Musonif, ada siapa lagi ya? Saya mohon maaf nih kalau nggak disebutin namanya, nggak begitu hafal namanya, lupa, ya. Dan mudah-mudahan para asatid, ada Pak Ustadz Taufik, ya, ada Ayahanda Haji Zainuddin, ya.
Dan para asatid, para tokoh, para pinisepuh yang berkhidmat di masjid ini, itu kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya, Allah jauhkan dari berbagai macam bala dan bencananya, Allah jadikan hidupnya, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga semua jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu pun demikian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah Ramadan dan perubahan. Kenapa ini saya angkat? Saya mau tanya sama jamaah, apa bedanya hari ini dengan hari kemarin? Apa bedanya? Hari ini hari apa nih? Hari Minggu. Saya lebih senang nyebut Ahad, Pak, karena Minggu mirip produk mereka. Hari Ahad, betul? Dari mana Bapak tahu, Ibu tahu hari ini hari Ahad? Karena kemarin Sabtu. Dari mana Bapak Ibu tahu kemarin hari Sabtu? Karena sebelumnya Jumat. Dari mana tahu bahwa sebelumnya Jumat? Coba, ayo. Dari mana tahu? Karena lihat tanggalan. Karena ada yang ngasih tahu. Kalau Bapak kesendirian di hutan, Pak, nggak ada informasi apa-apa, kira-kira sama nggak tuh hari? Sama Pak, hari semuanya Pak, nggak akan mungkin Pak Bapak bisa membedakan. Jangankan hari, bulan aja kagak tahu Pak. Betul gak? Ada orang yang kemudian karena nggak peduli dengan Ramadan Pak, dianggapnya ini bukan bulan Ramadan, makanya pagi-pagi tetap sarapan Pak. Betul gak? Iya Pak. Dia nggak Pak bahwa itu panggilan sholat, disangkanya nyanyi Pak. Padahal azan. Kenapa? Karena nggak ada yang ngasih tahu. Oh enggak, semuanya ngasih tahu. Rupanya budeg Pak. Kupingnya ada. Emang udah dicocok kupingnya Pak. Kenapa? Allah menyampaikan. Makanya manusia ini dibagi 3 kelompok. Ada kafirin, ada munafikin, ada mukminin. Kafirin ini jelas Pak, dia memang menentang. Tapi ada yang pura-pura Pak. Namanya munafikin. Begitu Ramadan seolah-olah dia paling soleh dan solehah Pak. Dulunya you can see. Begitu Ramadan, jilbabnya syar'i. Nanti begitu Syawal dibuka lagi. Itu munafikin Pak. Dia ramainya pas bukber Pak. Kalau puasa enggak Pak. Ya enggak, pura-pura. Makanya puasa ini di bulan Ramadan itu sangat rentan terhadap penipuan Pak. Apa penipuannya? Pura-pura puasa Pak. Makanya ini karena ada kecurangan, rencananya itu akan diulang Pak, putaran kedua. Itu Pak. Ya kan, habis pura-pura puasa Pak. Ya kan. Kalau mukminin Pak, karena memang pendengarannya, ya penglihatannya dipakai. Ini makanya lihat di dalam Al-Quran tuh kan, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih tahu atau enggak dikasih tahu podo wae. Nah, bener ya podo wae ya. Sami wonten. Nih kan. Nah, bahasa Acehnya? Enggak tahu. Ini Aceh udah lama di Jakarta jadi enggak bisa. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak, itu orang kafir. Kenapa? Karena oleh Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah walahum adzabun azim. Makanya lihat Ramadan datang Pak, mereka mah tersiksa Pak. Kenapa? Begitu Ramadan belum datang aja sembako naik. Begitu Ramadan mau berakhir Pak, stres. Kenapa? Nyari tiket nggak dapat mau pulang kampung. Orang-orang sibuk Pak, dia berjibaku di masjid, dia masih sibuk Pak, pulang kampung yang ngantri. Padahal sudah one way. Coba. Kalau orang beriman pun nggak ada itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayat yang lain bilang, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah ini tinggikan Pak, ini derajat orang-orang beriman. Maka kalau ada orang yang ragu aja dengan kehidupan ini Pak, itu diragukan keimanannya. Itu setan kerjaannya Pak. Setan itu Pak hanya 2 tuh godain kita. 1,
bikin ragu dengan kehidupan ini, Pak. Sehingga apa? Karena ragu, Pak, dia akhirnya terjebak dan tergantung kepada makhluk. Karena ragu. Maka kalau yakin, Pak, dia nggak akan pernah bergantung sama makhluk, Pak. Saya sebelum pandemi, Pak, punya karyawan cukup banyak, Pak. Begitu pandemi, tinggal 3 orang, Pak. Apakah kemudian saya stres? Biasa aja lah, orang dulunya juga nggak punya apa-apa. Kalau jamaah yang pernah kenal dengan saya kayak Ustaz Nalim segala macam, saya tahu kan saya di depan tuh ngontrak kan. Tapi bagi Allah sangat mudah, Pak, membalikkan telapak tangan itu terlalu mudah, Pak, bagi Allah. Orang yang kaya, paling kaya sekalipun dibikin miskin seketika pun gampang, Pak. Buktinya apa? Korun, Pak, yang paling kaya, nggak ada yang samain kekayaannya sampai saat ini. Ditenggelamkan dalam waktu hitungan detik. Cuma Nabi Musa itu ada, Pak, pengikutnya Nabi Musa, orang-orang yang soleh itu ngelihat kekayaannya Korun, itu kan suka parade tuh. Kekayaannya dalam sejarah, para ahli tafsir memberikan informasi kepada kita, saking kayanya itu Korun, Pak. Itu kunci gudang kekayaannya, 40 orang sekali berbadannya kayak adirai, Pak. Itu nggak keangkat, Pak. Itu gudang kekayaannya. Dia parade, Pak. Pengawalnya banyak, kursinya emas. Gimana orang nggak terkagum-kagum? Persis seperti saat ini, Pak, banyak orang yang terkagum-kagum sama penguasa, Pak, yang memang penguasanya ingin melanjutkan kekuasaan. Akhirnya apa? Orang menjilat-jilat, Pak. Padahal dia nggak sadar bahwa kekuasaan itu akan berakhir, Pak. Tapi tetap aja, Pak. Kenapa? Ditutup matanya, ditutup pendengarannya, ditutup hatinya supaya dia pro. Kenapa? Dia kan orang ngerti agama. Zaman Nabi Musa ada juga orang yang mengerti agama dan menjadi asbab nuzulnya ayat Al-Quran. Bapak Ibu boleh buka itu Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175. Itu asbab nuzulnya ayat itu, Pak, surat ke-7 di ayat 175 itu menjadi sebab turunnya. Itu bukan yang lainnya, tapi karena ulama. Ulama ini kalibernya belum ada yang nyamain, Pak. Namanya Bal'an. Dulunya itu orang kepercayaan Nabi Musa, tapi, Pak, itu karena susah, miskin, dikilik-kilik, Pak. Tawarin. Itu Bal'an itu dalam para ahli tafsir itu dikasih kelebihan mukasyafah. Mukasyafah itu tanpa barrier, tanpa penghalang untuk bisa melihat singgasana Allah. Itu saking hebatnya. Kayak kemarin lah Idul Fitri itu sudah nelpon Allah, Pak. Nah, itu kan itu sih aliran sesat, Pak. Itu ada di Jogja, Pak. Rupanya di sini ada tetangganya dari Jogja ini. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak, itu kalau ada orang kayak gitu udah enggak beres, Pak, itu. Enggak beres. Dalam konsep ajaran Islam itu makanya harus waspada, setiap saat setan itu selalu ada. Nah, ini Bal'an pun, Pak, kena bujuk rayu setan, maka dalam ayat Al-Qur'an itu. Dan kemudian apa? Dikilik-kilik dirinya enggak berhasil, dikilik-kilik istrinya. Sama kan penguasa sekarang pun, Pak, orangnya nggak kena, keluarganya diintimidasi, Pak. Akhirnya ciut gak? Ciut, Pak. Ciut, Pak. Ya, kan? Saya sampaikan dimanapun, Pak. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat beda hari ini? Karena kita mengkondisikan. Kalau hari ini kita umumkan hari ini adalah hari Senin, Pak, bisa nggak? Hari ini kita umumkan hari Senin, bisa nggak? Bisa, Pak, tergantung pemerintah. Oh iya, dikondisikan, Pak. Coba lihat, Pak, kenapa orang stres hari Senin, Pak? Karena pikirannya kerja mumet, Pak. Kenapa orang happy weekend, Pak? Karena libur. Tapi kalau kita setiap saat mengkondisikan, saya besok mati, saat ini mati. Kira-kira berani nggak maksiat tuh? Enggak, itu tergantung pengkondisian. Iman itulah pengkondisian, Pak. Dan Allah akan memberikan sesuai dengan pengkondisian batin kita. Ya, makanya lihat dalam hadis Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Orang yang hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin beruntung. Itu harus ada perubahan berarti. Ya kan? Hari ini sama dengan hari kemarin termasuk rugi, berarti nggak ada perubahan. Hari ini lebih buruk, lebih parah itu, Pak. Tahun ini lebih buruk apa lebih baik? Saya tanya, tahun ini lebih baik apa lebih buruk?
Kalau buruk Pak, lu Bapak rugi. Kita ini sejatinya pengen untung apa rugi? Nah iya, itu dikondisikan Pak. Orang beriman itu, kata baginda Nabi, ajabani lil mu'minin. Sungguh sangat ajaib orang-orang yang beriman itu Pak. Dikasih musibah dia bersabar, dikasih nikmat dia bersyukur. Dia selain bersabar bertawakal kepada Allah. Makanya setan gak bisa godain orang beriman Pak. Dikasih kesusahan, ini Allah yang kasih. Ucapannya apa kalau dikasih kesusahan? Ucapannya apa kepada Allah ketika dikasih kesusahan? Ayo, ucapannya apa? Oh, nggak tahu gimana. Ucapannya apa dikasih kesusahan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. From zero to zero, dari nol menjadi nol. Kita ini awalnya nggak ada, nanti kelak nggak ada lagi. Jangan khawatir, jangan takut. Awalnya juga kita nggak punya apa-apa kok. Dulu Pak kita dituntun sama Pak kita dulu nuntun anak kita masih kecil, betul nggak? Karena anak kita masih lemah. Anak kita tumbuh Pak besar, kita Pak melemah. Berubah gak? Dulu kita nuntun anak kita, sekarang dituntun anak kita Pak. Oh, udah aki-aki Pak, ke masjid aja udah susah pakai tongkat. Coba. Maka jangan mentang-mentang mumpung masih muda gitu. Kemarin Pak, belum lama ini teman istri saya dari sama-sama Pondok As-Siddiqiyah, anggota DPRD Jawa Barat dari PKB, meninggal dunia. Kenapa? Karena kecelakaan tunggal, anaknya ngantuk Pak. Apakah pakai sakit dulu? Enggak, mati aja udah, tabrakan. Itu takdir Allah namanya. Nggak ada urusan Pak kalau namanya kematian. Makanya surat An-Nahl ayat 70, surat Luqman ayat 34, innallaha indahu ilmus sa'ah. Walaupun itu menjelaskan tentang kiamat itu, tentang waktu. Ada kalimat lanjutannya, saya penggal langsung di tengahnya. Wa ma tadri nafsun mada taksibu godan. Nggak ada yang tahu satu orang pun apa yang bakal dilakukan esok hari. Nggak ada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu tuh di mana, seperti apa, kapan kita meninggal. Ada yang tahu? Saya mah pengen meninggal tuh lagi ceramah gitu kan, atau lagi bawa jamaah gitu kan, meninggal dunia. Oh, cakep banget itu. Bukan lagi maksiat gitu. Kalau lagi kayak saya punya guru kan, punya sahabat dekat namanya Kiai Haji Toto Tasmara, meninggalnya lagi mimpin sholat mayat kan di Palembang. Takbir Allahu Akbar yang kedua, jatuh meninggal. Cakep. Ada lagi Pak, kalau di Masjidil Haram Pak, lagi sholat tahiyat akhir, orang nengok dia enggak, rupanya meninggal. Cakep Pak. Tapi ada juga Pak meninggal kayak tanggal 9 bulan 3 di penjaringan apartemen. Itu meninggalnya enggak sendirian, bawa istri, bawa anak. Coba pulang ajar enggak tuh? Itu lompat Pak. Itu karena dia Pak, otak dan hatinya stres. Jadi kalau orang beriman stres Pak dengan masalahnya, jangan stres Pak, santai aja. Kalau saya mah Pak, mau calon yang kita usung itu belum kelihatan menang, bagi saya sih santai aja. Yang penting kita pro pada kebaikan. Benar, saya sampaikan. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka supaya nih hari ini lebih baik dengan kita kondisikan, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus lakukan yang namanya perubahan. Kenapa? Karena bahwa yang namanya perubahan adalah sebuah keharusan bagi yang ingin hidupnya lebih baik. Walaupun yang namanya berubah itu kadang ada juga yang lebih buruk. Tapi kalau orang yang diajarkan dalam Islam itu Pak, perubahan itu harus lebih baik Pak. Karena dalam bahasa Inggris Pak, berubah itu ada beberapa istilah. Ada yang namanya revolusi, ada yang namanya change, ada yang namanya transform. Ya. Kalau belajar ilmu mantik Pak, ilmu mantik, maka itu ada yang namanya kalimat bahwa manusia ini al-hayawanu tagyir.
Manusia ini adalah makhluk yang senang berubah. Maka kalau dia memang anti terhadap perubahan, itu adalah sebuah pengkondisian. Aslinya dia berubah, cuman berubah kepada yang lebih buruk atau berubah kepada yang lebih baik. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Renal Kasali, judulnya Change or Die, berubah atau mati. Karena kalau nggak berubah nih, seperti saat ini Pak, ada orang yang anti teknologi loh, ada nggak? Maka orang yang anti teknologi yang hidup saat ini pasti akan kesusahan. Dia punya uang naruh di bawah bantal. Maling di mana-mana Pak, lebih canggih Pak. Iya kan? Sekarang itu Pak, ada orang Pak, kemudian masjid gak pakai speaker, ada gak? Ada. Saya pernah ngaji pakai laptop, diprotes, ada Pak. Ini produknya kafirin, dia bilang gitu. Ada yang Pak pakai Facebook, pakai WhatsApp, pakai Twitter, pakai apa lagi? Instagram, pakai TikTok. Itu produknya Amerika, dia bilang produknya orang kafirin. Dia nggak tahu bahwa titik awal yang namanya itu medsos, handphone, segala itu kan isinya digitalisasi. Yang kemarin saya bahas di Masjid Ittihad tentang digitalisasi. Digital itu kan awalnya Pak, itu berawal dari bilangan biner. Bilangan biner itu algoritma namanya. Algoritma itu tahu nggak penemunya siapa? Orang Islam di abad ke-7, namanya Al-Khwarizmi. Dan orang-orang Eropa yang saat ini teknologinya bagus Pak, dia mengaburkan sejarah. Aslinya Islam Pak, cuman sekarang sudah terkontaminasi oleh budaya Barat, oleh pemikiran orang-orang yang sekuler, yang kemudian Islam itu menjadi tertinggal. Dulu Islam itu jaya, di era zaman Nabi saja udah jaya Pak. Madinah yang dulunya disebut Yastrib itu menjadi kota yang begitu sangat luar biasa Pak. Dunia bahkan melirik ke sana sampai saat ini. Itu peninggalan Nabi. Makanya dulu Yastrib itu kan banyak masalah Pak. Jangan orang mau tinggal di sana membayangkannya ogah, penuh dengan masalah. Maka kemudian dirubah oleh Rasulullah. Bagaimana perubahannya? Rasulullah mencerdaskan seluruh orang-orang yang di sana, dibebaskan kemiskinan. Islam itu adalah sang revolusioner luar biasa dengan Rasulullah. Dan dirubah Pak, itu dikenal oleh orang-orang Eropa disebut dengan civil society, namanya masyarakat Madani, masyarakat Madinah. Tatanan kenegaraan, tatanan ekonomi, wah luar biasa Madinah. Maka orang kalau pergi ke Madinah Pak, sebelum haji ke Madinah dulu, kemudian baru ke Mekah, rasanya beda. Mekah dengan Madinah itu beda, jauh lebih indah Madinah, orangnya jauh lebih santun. Kalau Mekah agak kasar Pak, karena memang alamnya beda. Kalau Madinah itu sejuk, orangnya santun, ya kan. Tapi kalau Mekah, ini Ustadz Agam yang lama di sana kan, masih tahu kan, karakternya kasar Pak. Memang begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya Nabi pun lebih lama di mana? Di Madinah, sampai wafat pun di Madinah. Tempat kelahiran pada Rasulullah. Ya kan? Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa bahwa perubahan itulah sebuah keniscayaan? Ini lihat di dalam ayat Al-Quran surat ke-33 ya, surat Al-Ahzab ayat 62. Sunnatallahu fil ladzi khalau min qabl walan tajida li sunnatillah tabdila. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum kamu, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah itu. Allah ini Pak sudah punya yang namanya sunnatullah. Kalau dengan tidak izin Allah Pak nggak akan bisa berubah. Makanya perubahan ini kan gini, supaya Allah memberikan perubahan kepada kita, kita ini harus mengkondisikan supaya Allah mau merubah. Hidayah Pak itu memang datang, menurut logika kita agak sulit Pak. Ada orang dengerin cuman sekedar gara-gara ngeledek komat Pak. Komat itu kan ada kalimat kodko mati sholah, itu ada yang diledek Pak. Kodok mati di sawah, kodok mati di sawah, itu kan. Gara-gara ngeledek itu ada orang masuk Islam loh. Coba, siapa yang punya? Allah Pak. Tapi sebelumnya itu ada proses Pak. Enggak tiba-tiba itu. Ada orang masuk Islam itu
ada ketertarikan, terus ngobrol terus. Banyak artis-artis itu, baik artis Hollywood, artis Indonesia itu, karena sering ketemu dengan ustadznya juga enggak memojokkan, terus dengan santun, ini masuk Islam. Ada proses, enggak tiba-tiba. Abu Sofyan dulu kan musuhnya Rasulullah. Hindun itu bahkan membunuh pamannya Rasulullah. Tapi habis waktunya. Oh belum ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika Futul Makkah itu Abu Sofyan, Hindun itu masuk Islam, Pak, walaupun tutup cadarnya. Enggak ngomong. Rasulullah tahu bahwa ini adalah Hindun gitu. Coba luar biasa ini. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perubahan ini adalah sebuah keharusan. Bahkan di ayat yang lain, ini lihat tuh. Tidak akan ada perbaikan tanpa ada perubahan. Setuju gak nih kalimat itu? Harus berubah. Ya, harus berubah. Dan Allah menyampaikan, lihat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumi su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak merubah. Ini sangat hati-hati nih memahami dan menerjemahkan ayat ini. Kalau salah bisa jadi musyrik nih. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Gitu. Masya Allah nggak bisa. Allah sangat mudah. Tapi ini Allah kasih yang namanya kesempatan kepada manusia. Kenapa? Allah kasih kesempatan kepada manusia, Allah sudah kasih ilmu kepada kita. Lihat surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Ya gitu. Allah kasih pendengaran penglihatan. Tadi kan surat Al-Baqarah itu kan Allah tutup pendengaran penglihatan hati. Ini dikunci rapat oleh Allah, dikasih azab. Jangan sampai kita udah dikasih penglihatan, pendengaran nggak dipakai, Pak. Makanya nih ngaji kita pakai in fokus supaya fokus. Tapi jangan kelewatan fokus, nanti malah lewat, ya kan? Alias tidur. Kalau tidur, Pak, nggak dapat apa-apa. Walaupun hadir di sini, cuman dapat motivasi doang. Motivasinya apa? Orang yang duduk di majelis taklim dia akan diberikan pahala 1000 rakaat sholat. Oh itu motivasi namanya itu. Ya, itu Rasulullah memang yang ngasih. Cuman manfaat keilmuannya nggak dapat. Kenapa? Karena tidur, Pak. Orang tidur itu, Pak, tadi nggak akan bisa dengar, walaupun dia teriak-teriak itu penceramahnya. Walaupun pakai infokus, terlalu fokus, ya kan? Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini berubah kepada yang lebih baik, Pak, maka nih perubahan besar yang harus kita lakukan dengan Ramadan. Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan? Bahwa Ramadan itu apa kaitannya Ramadan dengan perubahan? Apa bedanya? Pak, apa kaitannya? Ada apa dengan Ramadan kok bisa memberikan perubahan? Kenapa? Ramadan itu apa sih? Ramadan itu apa? Nama bulan yang keberapa? Yang ke-9 setelah bulan Sya'ban, setelah bulan Rajab, ya. Dan Ramadan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus ditanamkan di dalam pikiran jiwa kita bahwa Ramadan bulan suci, bulan istimewa, bahkan super istimewa kalau kita beriman. Kalau nggak beriman nggak bisa. Syaratnya itu. Makanya Allah memerintahkan saum di bulan Ramadan hanya orang yang dianggap pantas. Kita ini kalau menganggap pantas diri kita untuk berpuasa, ya puasalah. Siapa yang dianggap pantas? Orang yang beriman. Kalau kita nggak beriman, ya memang nggak pantas, ya silakan aja. Kata Allah, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Silakan, ada pilih bebas. Di dunia ini oleh Allah dikasih kebebasan. Cuman Allah sudah kasih perangkat supaya kita ini memilih yang lebih baik. Kalau orang waras, Pak, bukan orang gila, Pak, milih yang baik apa yang buruk? Paling baik, Pak. Bahkan milihnya bukan lagi baik, Pak, yang terbaik. Bener gak? Milih yang terbaik. Nah lihat Ramadan ini, Pak, lihat.
Dalam hadis Rasulullah, telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan. Sebutin Rasulullah yang bilang, maka selamat datanglah kepadanya. Telah datang bulan Saum membawa segala rupa keberkahan. Maka alangkah mulianya tamu yang datang itu. Itu makanya ada orang, walaupun ada kelompok yang lain menyebutkan ini hadisnya hadis palsu. Bodoh amat bilang kan. Apa itu? Man fariha biduhulir Ramadan faqad haramahu jasadahu alan niron. Itu dianggap hadisnya hadis lemah, bodoh amat. Kita ini harus gembira, Pak. Orang yang gembira, Pak. Lihat kita udah kasih hadiah gembira. Kira-kira kalau orang dikasih hadiah gembira gimana tuh reaksinya? Kalau dikasih baju kita gembira, bajunya dipakai apa dibuang? Pakai, Pak. Allah kasih Ramadan tuh gembira. Kira-kira berpuasa gak? Puasa, Pak. Oh, dia betul-betul sudah mempersiapkan. Rajab dia doa, Sya'ban dia doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Disampaikan oleh Allah dengan takdirnya umur kita sampai bulan Ramadan. Begitu Ramadan datang diabaikan. Itu namanya orang yang bodoh, Pak. Ada seorang ulama ahli tasawuf namanya Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi. Rajab ini Syahru Zara'i. Ya. Sya'ban ini Syahrul Hasadi. Ramadan Syahru Sakhi. Apa itu Rajab? Bulannya nanam. Apa itu Sya'ban? Bulannya merawat. Apa itu Ramadan? Bulan panen raya. Ini Rajab kagak nanam. Apa yang mau dirawat? Iya kan? Oh, saya nggak punya kebun. Ya ikut aja bantuin rawat kebun orang, Pak. Kebagian gak tuh panennya? Kebagian, Pak. Karena telat kita nih waktu itu nggak sempat beli kebun. Nggak akan mungkin panen, Pak, di bulan Ramadan. Ini Ramadan tuh bulan istimewa, Pak. Super istimewa panen. Makanya cakep, Pak. 27 Ramadan sudah 27 juz. Ya kan? 27 Ramadan sudah qiyamul lail. Cakep itu, Pak. Ya kan? Ada orang, Pak. 27 Ramadan 1 hari pun belum puasa. Ada gak? Iya, Pak. Dia sibuk, Pak, di Tanah Abang, Pak. Saya ini sebelum Ramadan aja ngisi tarhib Ramadan di Al-Ma'mur itu. Itu Tanah Abang udah rame, Pak. Jauh banget. Kenapa? Karena dia persiapan yang ternyata disiapkan bukan ilmunya, bukan mentalnya, tapi yang disiapkan materinya. Materi itu nggak usah dipikirin, Pak. Nanti datang sendiri. Wallah. Saya ini nggak pernah mikirin. Udah datang aja, Pak. Bisa nggak ngisi acara ini? Bisa nggak ngisi? Udah biarin aja. Nanti juga datang sendiri, Pak. Ini hari ini kalau nggak Ustadz Nalim bilang di sini, itu kalau weekend itu ya Allah, itu tinggal kuatnya aja kalau yang jauh-jauh, Pak. Saya milih yang dekat-dekat aja dah. Iya kan? Apalagi di sini ada babeh kita kan. Ada orang tua saya. Saya ke sini milih sini. Karena kalau di sini, Pak, telat datang ya bisa sahur di rumah orang tua saya. Wah, tadi sebenarnya nggak telat, jadi sahur di rumah. Ya kan? Jadi alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini, Pak, rukun Islam. Ramadan ini adalah bulannya rahmat, bulannya berkah, bulannya maghfirah, bulannya idku minan nar, syahru sabri, syahru jihad. Banyak namanya itu. Kalau kita tahu. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ditanya Ramadan apa kaitannya dengan perubahan? Oh iya, bahwa yang namanya perubahan itu, Pak, sebuah keharusan. Maka kalau orang tidak mau berubah, Pak, hancur, Pak. Cuman masalahnya begini, Pak. Ramadan ngasih informasi kepada kita melalui lisan Rasulullah. Ramadan itu, Pak, adalah bulan yang luar biasa, Pak. Apa yang luar biasanya? Lihat nih. Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah. Kemudian apa lagi? Wa ghuliqat abwaban nar wa sufidat sayatin. Ramadan ini, Pak, peluang pintu surga dibuka lebar-lebar.
Surga aslinya kan belum ada penghuninya, Pak. Rasulullah masih di alam kubur. Karena surga yang sebenarnya nanti harus melalui sebuah proses panjang. Salah satunya kiamat. Kemudian nanti ada namanya Yaumul Qadi, hari pengadilan. Diadili semua manusia. Dan tidak ada yang bisa mengelak. Kenapa? Karena Allah punya rekaman. Ya, sebagaimana rekaman ini. Bahkan lebih jelas lagi. Kita nggak bisa mengelak, mungkin kita udah lupa. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu kita berjanji sama Allah, ternyata diingkar itu janji itu, dan kita ini lupa terhadap janji itu. Dan Allah nggak pernah lupa dengan janji manusia yang pernah dilakukan ketika di alam ruh. Nah, sebab itulah ini Ramadan dikasih kesempatan oleh Allah dan super istimewa, Pak, tidak diberikan kepada umat yang lain, dan itu Rasulullah yang menyampaikan. Apa itu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nggak ada di umat yang lain, hanya umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad tuh umurnya pendek-pendek, Pak. Kalau yang lain, Pak, umurnya 1000 tahun. Tapi, Pak, saya tanya nih, ada nggak yang puasanya sudah 40 kali, 40 bulan berarti? Ada nggak? Berarti udah diulang, berarti umurnya udah 50 tahun tuh. Ya kan? Ada yang sudah puasanya 50 kali, berarti usianya 60 tahun. Ada di sini? Ada? Coba angkat tangan. Bapak udah berapa kali puasa? Sudah berapa kali Bapak puasa ngulang? Sekarang usianya berapa Bapak? 72. Mulai puasa umur berapa? 7 tahun. Luar biasa, berarti Bapak udah 70 kali. Woi, 70 kali puasa. Pertanyaannya, 70 kali Bapak puasa mengulang-ulang, apa yang didapatkan dari puasa? Apa yang didapatkan dari puasa di bulan Ramadan? Bapak udah ngulang di 70 kali. Harusnya lebih canggih apa kalau kuliah itu? Apa yang didapatkan? Lebih baik? Benar nggak lebih baik? Oh, ya kan. Kalau lebih baik alhamdulillah, Pak. Tapi ada orang yang ngulang-ngulang puasa, Pak. Nggak ada bedanya. Hati-hati itu. Dalam sebuah konsep ilmu psikologi, Pak, repetition magic power. Sebuah pengulangan itu melahirkan sebuah kekuatan. Bapak, Ibu, kalau makan, apa yang dimakan? Habis waktunya. Oh, itu dikasih coretan berarti udah habis. Saya ini baru pembukaan sebetulnya. Waktu suruk sudah tiba. Wah, kayak lebaran aja kan. Lebaran tiba, ya kan. Ternyata suruk udah tiba, ya. Dikit boleh Ustaz, Nalim, ya. Supaya tidak salah nangkep, tidak gagal paham, ya kan. Jadi kita nih jangan sampai nih ngulang-ngulang Ramadan tapi tidak ada perubahan, itu bahaya, Pak. Nah, supaya itu tidak gagal, Pak, bahwa pengulangan itu tidak memberikan dampak, maka harusnya memberikan dampak, maka strateginya harus dalami ilmu tentang Ramadan. Kita nih makan, diulang-ulang nggak tuh makan? Diulang, makan lagi. Kemarin udah makan, kita makan lagi. Dan itu hasil doktrin tuh. Yang dimakan apa? Nasi. Coba aja, kalau nggak makan nasi, walaupun pagi makan lontong, Pak, padahal bentuknya cuma berubah, bahannya sama, Pak, lontong, Pak. Orang ditanya, udah makan belum? Jawabnya apa? Belum. Oh, Pak. Padahal lontongnya 2 mangkok, Pak. Nanti tuh begitu Idul Fitri, datang ke sini makan, datang ke sini makan, datang. Dia bilang belum juga, padahal tuh udah makan lontong, Pak. Kenapa dia bilang belum makan? Karena belum nasi, Pak. Bentuknya berubah, masalahnya. Kita pun sama, Pak. Udah puasa diulang-ulang, udah sholat diulang-ulang, tapi nggak ada perubahan apa-apa. Hati-hati itu. Ya, hati-hati. Kenapa? Harusnya nih Islam itu pinter, Islam itu berkuasa, Islam itu kaya, Islam itu luar biasa. Kenapa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau dipahami secara baik dan benar. Dan bagaimana caranya? Keilmuan. Makanya Rasulullah dikasih wahyu yang pertama itu kaitan dengan ilmu. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu pemahamannya harus didalamin tuh. Makanya sering saya sampaikan, saya bilang penceramah harus kaya, ya, ustadz harus kaya, ya, penampilannya harus necis gitu. Nggak boleh lusuh.
Harus kaya. Gimana? Bukan dari hasil ceramah, tapi memang dia harus kaya. Kenapa? Karena punya ilmu. Kalau nggak ada ilmu, bahaya Pak. Dengan ilmu itu bisa merubah dunia. Sayangnya Indonesia dikasih pemimpin yang berilmu ditolak Pak. Betul gak? Dikasih orang yang berilmu ditolak Pak. Ditawarkan sebuah perubahan itu nggak bisa Pak tiba-tiba. Harus dicerdaskan. Memang ada seorang yang berpendapat Pak sebelum terjerat itu, dia bilang Indonesia ini belum saatnya pemilihan langsung. Kenapa? Karena tingkat pendidikannya baru di bawah 6%. Pemilihan langsung nggak bisa. Makanya kenapa? Orang yang dianggap baik itu orang bukan yang ngasih ilmu Pak, yang ngasih sembako. Benar coba? Coba begitu. Makanya serangan Pajar Pak, itu terjadi Pak. Kalau lihat dari sisi coblosan fisik, memang menang Pak, itu sebelah sono itu. Tapi ini proses sebelum nyoblos ke sana itu ada serangan Pajar dan itu akurat Pak. Kalau yang namanya penguasa itu Pak, dia punya segala aspek. Dia akan dimanipulasi dengan segala macam cara. Saya berani ngomong ini, saya di mana-mana saya sampaikan. Bagi saya bukan urusan menang atau salah, tapi saya menyampaikan kebenaran. Saya bilang saya ini 01, saya bilang. Ya. Saya bilang nggak ada sebuah proses, ini tolong jadi status tuh di handphone. Nggak ada sebuah proses Pak dengan cara yang batil menghasilkan sesuatu yang hak, nggak ada. Pengen anak yang soleh, tapi dengan cara kumpul kebo, bisa nggak? Kan bisa juga kumpul kebo punya anak, Pak, hamil tuh perempuannya. Pengen anaknya soleh, tapi nggak nikah gitu, bisa nggak? Nggak bisa, karena prosesnya batil. Harus prosesnya benar. Cuman sayangnya gini, ada sebuah ungkapan syair, al-haqqu bila nidom yaghlibuhu al-batil bin nidom. Itu boleh juga jadi status. Bahwa yang namanya kebenaran tidak terstruktur masing-masing, maka dengan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang berjamaah dan terorganisir. Dan itu nyata. Kita mah enggak Pak, makanya sengaja dipecah sebagaimana politiknya penjajah namanya Belanda, divide et impera, dipecah Pak. Ulama ada yang pro sono, ya Habib ada yang pro ke sono, ada yang pro ke sini, berantem tuh Pak, ulama sama ulama, kiai sama kiai, Habib sama Habib. Kita yang di bawah yang awam bingung, betul gak? Nah gitu. Maka supaya nggak bingung Pak, kembali kata Allah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ramadan memberikan perubahan. Waktunya sudah habis. Boleh dikasih kesempatan, ada yang nanya nggak? Langsung jawab dulu Ustaz ya, supaya nggak lupa, boleh nggak? Saya jawab langsung aja dulu. Boleh ya? Jadi kalau parameternya betul harus begitu, harus kelihatan ada yang namanya sisi perubahannya. Cuman kan kita harus berhusnudon juga. SAP ini maju kan ada orang yang tinggal di Jakarta ini bukan orang asli Jakarta semuanya. Bisa aja pulang kampung mereka berjamaahnya di jalan, berjamaahnya di rumah kampung masing-masing. Majunya SAP itu kita harus berhusnudon kepada jamaah yang lain. Bisa saja mereka sholat di masjid yang lain. Tapi enggak, kita nih saya mengkondisikan setiap diri harus berubah. Dan bagaimana cara berubahnya? Betul, yang tadinya bakhil jadi dermawan, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya bodoh jadi pintar. Insya Allah Pak, dengan gencarnya kita melakukan dakwah di bulan Ramadan, dan terus Pak dikondisikan dengan Ramadan baik, Ramadan luar biasa. Orang kemudian Pak, itu karena terus-terusan terdoktrin, mudah-mudahan berubah. Tapi kalau nggak berubah, itu kan pilihannya. Harus ada parameternya, betul Pak. Kalau dalam dunia akademis itu harus ada tolak ukurnya. Secara ilmiah bisa dibuktikan. Gitu, kira-kira begitu. Silakan. Mudah-mudahan nggak puas jawabannya. Silakan, ini ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama pada berantem, itu gimana bahasa hukumnya? Kalau yang sini antara
yang batil bikin hak bikin batil Ustaz. Itu aja Ustaz penjelasannya. Saya balik tanya, Bapak yakin nggak adanya setan dan iblis? Iya. Bapak tahu nggak bahwa Nabi Adam pernah pernah di surga dan keluar dari surga? Iya. Ulama sama Nabi tinggian mana, Pak? Iya, posisinya tinggian mana? Iya, Nabi aja kena nggak sama iblis? Apalagi ulama. Betul nggak? Jawabannya itu, Pak. Jadi supaya kita ini terhindar dari godaan iblis, godaan setan, maka strateginya Al-Quran ngasih informasi kepada kita, pasta'id billah, isti'adah, minta perlindungan sama Allah agar Allah melindungi kita. Karena tanpa bantuan Allah kita nggak akan bisa, Pak. Iblis, setan itu canggih, Pak. Mereka mah, Pak, ngaji, Pak, nggak tidur, Pak. Itu setan itu jangan dikira ini kosong itu. Mereka ikut ngaji, Pak, ngegodain yang di depan, termasuk penceramahnya. Iya benar, Pak. Baru takbir udah nguap, Pak. Itu godaan setan itu. Ya kan? Baru takbir selain nguap, Pak, ingat cincin kita dicari tadi nggak ketemu. Nah, begitu sholat ketemu, itu setan, Pak. Begitu sholat, ya Allah, ini sholat imam lama amat nih bacaannya, nah, gitu kan? Itu kan godaan setan juga, Pak. Makanya nih janji iblis itu buka di Al-Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, itu dialog antara Allah dengan iblis, itu diabadikan rekam jejaknya dari ayat 10 sampai ayat 17, puncaknya 17. Apa itu? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Akan aku gelincirkan umat manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, tapi tidak atas bawah karena nggak disebutin tuh. Artinya kalau kita nih memohon sebagaimana kita doa kan begini. Kita minta sama Allah, nggak ada doa begini, Pak. Doa itu selalu begini. Minta sama Allah yang maha atas. Yang di bawah maksudnya apa? Allah sudah titipkan tuh di bawah supaya kita selamat. Apa itu? Ada para nabi, ada Al-Quran. Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatil huda wal furqan. Maka kalau orang berpegang teguh kepada Al-Quran, selamat dia. Orang nyari alamat, Pak, sekarang ini, Pak, nggak mesti harus nanya. Lihat teknologi namanya Google Map. Itu pun kalau ngerti cara bukanya. Kalau nggak ngerti, Pak, kesasar Bapak. Ini Bapak nggak pakai Google Map, Bapak kagak ngerti, nanya enggak, kira-kira ketemu nggak tuh alamat, nyari alamat? Nggak ketemu. Sama dalam hidup banyak yang kesasar, Pak. Udah dikasih, Pak, petanya di Al-Quran, kasih petanya di hadis, tapi nggak dipakai juga. Ada ulama tempat bertanya nggak nanya juga. Ya udah, Pak, hidupnya sesat, Pak. Oh tapi kan duit saya banyak, ilmu saya banyak. Punya ilmu yang tinggi pun, Pak, yang namanya balan pun keilmuannya, Pak, nggak ada yang nyamain sampai saat ini, Pak. Itu Allah sengaja, Pak, untuk menjadi ibroh bagi kita. Gitu, Pak. Jadi kalau yang namanya udah ulama berantem, itu udah biasa, Pak. Biasa, Pak. Bapak jangan bingung, Pak. Mau ada lebaran lebih dulu aja, Pak. Itu biasa, pakai orang yang beriman dan berilmu tuh biasa, Pak. Memang itu setan kerjaannya. Nah, kita nih mau tergoda apa enggak? Kalau tergoda ya udah, Pak. Berarti kita pengikut setan. Cukup ya. Kalau ada yang mau nanya lagi, nah kita selesaikan berdua aja. Ya kan? Nah, gitu.